Kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas tentang izin terbang AirAsia QZ8501. Baik, kembali ke Pak Agus. Pak Agus, nah ini terkait dengan pembekuan AirAsia rute Surabaya Singapura. Anda sendiri setuju atau bagaimana? Gini, kalau pembekuannya karena dia melanggar aturan yang ada, dibilang ilegal dan sebagainya, katanya izin ini tidak melalui Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Udara, tapi ke Outbound, artinya akan banyak ini airline-airline lain juga yang melakukan hal yang sama. Nggak mungkin AirAsia sendiri. Nah, dia apes saja karena lagi celaka. Nah, sekarang artinya supaya tidak ada diskriminatif, itu harus dibereskan semua. Ini kita bicara soal regulasi nih, pelaksanaan regulasi. Dibereskan, lalu kemudian mereka segera mengirim surat permohonan kepada Dirjen Perhubungan Udara, PLT. Persoalannya, bolehkah dia memberikan izin karena dia hanya PLT, ya kan? Nah, itu juga ruwet. Memang ada beban di industri penerbangan nih, di maskapai penerbangan. Nah, pemerintah harus arif dalam melihat ini, menertibkan peraturan yang pelaksanaannya tidak jelas kepada menjadi jelas, tetapi bagaimana dengan kerugian airline? Ya. Itu harus dipikirkan juga, karena kalau tidak bisnis ini bukan bisnis yang bermewah-mewah, karena untungnya juga tipis, 1-3%. Nggak terlalu banyak, sehingga dan beban biaya cukup besar. Aturannya cukup tight dari sisi misalnya batas bawah tiket, batas atas tiket, semua diatur. Nah, sekali lagi saya minta supaya ini tidak berlaku diskriminatif semua, tetapi segera kembalikan. Jangan terlalu lama. Pertanyaan lagi tadi, ini PLT boleh tidak melakukan atau harus menteri sendiri? Nah, ini harus jelas putusannya. Kalau bisa besok tuh harus sudah jelas sehingga airline juga enak. Ya, gitu. Dalam arti akan banyak airlines yang mungkin dibekukan penerbangannya atau bagaimana nih kira-kira? Ya, itu otomatis kalau misalnya konsekuensinya kalau misalnya alasan AirAsia dibukukan karena dia salah prosedur. Ya, artinya airlines lain harus mengikuti airline gitu yang ditemukan ada salah juga harus dibukukan rute-rute tersebut. Cuman ini jadi ini, apakah harus langsung dibukukan? Ya. Biasanya kan kalau dulu dikasih teguran dulu, perbaiki. Kalau Anda tidak mau perbaiki, baru kita bukukan. Ini tidak ada apa-apa dengan alasan, oh ini karena sudah berjalan lama, lalu langsung dibukukan. Nah ini, oke, kalau mau langsung dibukukan, itu harus semuanya serentak, tidak bisa hanya satu. Sekarang artinya apa? Ini AirAsia sudah didudukan terlebih dahulu. Nanti yang lain mungkin baru minggu depan dibukukan dan lain-lain. Nanti kalau endingnya waktunya sama semua, berarti yang terkena paling lama adalah si rute ini kan. Apakah itu masuk dalam kategori fair and equal, non diskriminatif? Nah itu pertanyaannya. Ya, keputusannya apakah equal atau tidak itu menjadi pertanyaan ya? Ya, dan harus dijawab oleh Dirjen Perhubungan Udara. Itu tadi pertanyaan, dia PLT, boleh tidak? Hai, kembali lagi. Kalau ngasih teguran boleh loh, Pak? Kalau ngasih teguran Justru boleh, ngasih tapi teguran mengambil tindakan yang tidak boleh. Ya, Pak Agus, berarti akan banyak juga airlines yang harus daftar ulang dan juga kemudian meregistrasi kembali rute-rute penerbangan dan juga jadwal penerbangan. Ini harus ya, mereka sudah punya, itu sudah di-approve rutenya. Tinggal secara administrasi mereka harus berkirim surat. Saya berharap 1 hari itu selesai, gitu. Karena ini mengganggu packsnya sudah ada. Nanti jangan-jangan kita sudah duduk di tempat duduk, pesawatnya nggak boleh terbang, kan rapat lagi nih. Ya, jadi memang harus jelas. Jadi masih banyak sekali kemungkinan ya. Udah duduk di tempat duduk nggak jadi terbang. Itu benar. Juga. Betul kan? Ini benar valid. Tapi kalau misalnya kita berharap itu dalam 1 hari, mungkin nggak? Karena apa? Jakarta saja punya 1.200 penerbangan 1 hari. Iya. Mungkin nggak Direktorat Angkutan Udara bisa mengerjakan 1.200? Itu hanya Jakarta saja, belum yang kota-kota lain. Gitu. Mungkin tidak. Gitu. Jadi balik lagi. Realistis tidak nih goalnya untuk dalam penertiban ini yang dipertanyakan. Kalau tidak realistis, ini akan menjadi berantakan, akan timbul pro dan kontra, akan timbul baik disengaja atau tidak sengaja hal yang bersifat yang akan dilihat sebagai diskriminatif nanti. Nah, melihat itu saran saya sekarang AirAsia kirim surat resmi ke Perhubungan Udara, dijawab sekarang, oke, you terdaftar segala, go. Ya. Nanti starting dari go-nya itu, kalau masih ada yang lain, libas. Itu yang baru. Nah, ini itu benar. Begitu sudah dibukukan, itu artinya apa? Dibukukan untuk dikoreksi kan? Kalau dia koreksi sekarang, besok harusnya udah bisa. Tapi dari penjelasannya masih sampai batas yang belum kita tahu. Jadi ada rasa kasihan juga ya? Bukan kasihan, ini kita tidak bisa bicara kasihan-kasihan. Ini regulasi, mau tertib atau tidak. Iya. Tertib atau tidak. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Lin di Pondok Labu. Ya, silakan komentar Anda Bapak, singkat saja. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bapak, silakan. Ya, di Pondok Labu. Ya, itu saya kira izin terbangnya bukan ilegal loh Pak.
Ya. Betul. Dia bukan ilegal itu. Masalahnya bukan ilegal apa legal gitu loh. Karena juga setiap penerbangan ini kan menyangkut dua negara itu, dari Indonesia, Surabaya, dan Singapura. Betul. Nah kemudian juga kalau misalnya begini aja Pak, kita misalnya penumpang saja, si A misalnya, tahu-tahu sampai di dalam pesawat nggak pakai tiket. Masa yang disalahkan tadi ditanya dalam wawancara, itu PLT itu bilang, yang salah siapa yang bertanggung jawab? Ya katanya operatornya itu AirAsia. Nah kalau ada orang masuk ke dalam pesawat nggak pakai tiket, masa disalahkan yang bertanggung jawab? Yang salah itu yang si penumpang itu. Nah kalau begitu nanti besoknya ada lagi dong yang orang naik ke pesawat yang tanpa tiket. Nah kalau ada tiketnya palsu apa enggak, ini kan pihak-pihak terkait yang dia harus bertanggung jawab. Jadi kemudian juga ya Pak ya, ini juga seharusnya itu kan dengan pernyataan-pernyataan ini, apakah diminta supaya keluarga penumpang ini, keluarga korban itu rame-rame datang ke AirAsia atau rame-rame datang ke yang mengeluarkan aturan itu supaya mereka mengatakan, kok Anda keluarkan, kok Anda berangkat tanpa izin, kok Anda keluarkan izin mereka bisa berangkat begitu airportnya begitu loh Pak. Nah ini kan sesuatu yang ini gimana Pak? Kemudian juga kalau kita bilang ilegal atau nggak benar, itu nanti asuransi nggak mau bayar loh Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas komentar Anda. Kami akan lanjutkan kembali dialog pada malam hari ini. Anda jangan kemana-mana, tetap di JAK TV. Ada Apa Berita. Kita masih lanjutkan dialog pada malam hari ini tentang izin terbang AirAsia QZ8501. Baik, kita ngebahas yang berkaitan dengan airlines yang lain gitu ya. Jika tadi QZ8501 dibekukan, kemudian ada airlines lain yang juga mungkin tidak sesuai, mestinya begitu ya, dibekukan juga ya. Iya, tetapi kan tadi disampaikan banyak sekali. Saya setuju, karena ini bukan kesalahan airline. Ini adalah kesalahan regulator. Iya. Jadi artinya harus dikasih terobosan, yang salah dihukum iya. Kebetulan ini sialnya dia kecelakaan, ketahuan, ya sudah, dia harus mendaftar ulang. Ketika sudah mendaftar sudah, lalu diperingatkan, mulai hari ini semua harus prosedur itu. Yang belum segera memperbaiki, gitu kan, dikasih batas waktu. Nah kalau tidak, langsung diambil tindakan. Itu di situ regulator, karena ini kita anggap darurat kan dalam kondisi ini. Kemudian kalaupun itu dilakukan oleh semua, ini bisnis penerbangan terganggu. Iya. Tapi di satu sisi saya mendukung penertiban dari regulasi. Jadi kita ambil coba jalan tengah yang baik, sehingga ini sudah cukup menjadi efek jerah buat airlines untuk tidak potong kompas. Dia malah ilegal, tidak. Dia sebetulnya dia ada, cuman karena prosesnya bertele-tele. Iya. Sementara di luar negeri hanya kita pencet tuts keluar dia boleh atau tidak. Di sini pakai surat, nunggu. Kalau sebentar, bisa minggu, bisa bulan mungkin. Lalu ada yang jalan pendek. Nah ini kita harus ambil jalan yang cukup arif, Menteri Perhubungan, sehingga jelas semua jalan oke, tidak berulang lagi. Ketika itu berulang lagi, selesai. Mungkin cabut saja izinnya juga bisa. Gitu. Apakah ada kemungkinan juga ini AirAsia akan dicabut izinnya? Ya sudah dibilang ada kemungkinannya, cuman ya kita jadi mempertanyakan, kalau bukan salahnya dia, kenapa izinnya dicabut? Ini sama aja dengan ibaratnya yang tadi penumpang penumpang ilegal lolos security, lalu bisa masuk ke pesawat, tapi terus airline disalahin. Oke, kalau pesawat sudah terbang, memang airline salah. Tapi kalau misalnya ketahuan ada penumpang bisa masuk, orang bisa masuk ke pesawat belum berangkat, masa disalahin airline-nya? Gitu. Emang dia yang harus jagain pintu di bandara ya. Gitu. Jadi ibarat seperti itu. Memang saya setuju, ini harus ditertibkan. Hanya metodenya yang mungkin kurang tepat. Gitu. Tadi saya setuju bahwa itu oke, kasih ini sebagai warning. Semuanya dibilang oke, semua punya waktu 1 minggu, 2 minggu, benarkan semua. AirAsia, kamu yang mulai, ajukan sekarang, saya setuju kamu terbang lagi. Yang lainnya dalam sekolah ada lebih dari 1-2 minggu lagi yang nggak ada, babat. Ya, harus daftar ulang kembali, kemudian juga tadi ya dicek. Mungkin tidak harus daftar ulang semuanya, tapi yang mereka surat yang memang tidak mengirimkan surat perubahan rute. Kan tidak semua itu. Yang tidak sesuai dengan prosedurnya. Karena apa? Tidak sesuai dengan prosedur itu juga bisa bukan salahnya airline. Dalam arti airline sudah memenuhi, tapi malah di pemerintahnya yang melanggar prosedurnya, tapi balik ke merekanya sudah selesai. Tanpa harus ada yang permainan. Mau yang airline lagi disalahin. Jadi sama aja ibaratnya saya mau mengajukan SIM. Ya. Ya kan? Saya sudah ikut tesnya dan lain-lain.
Lalu hanya karena ada yang salah pencet di dalam, SIM saya keluar, terus saya dibilang saya ilegal dan saya disalahin. Fair tidak itu? Nggak juga gitu kan. Nggak fair juga ya. Baik, Pak Agus. Nah ini kan memang masih menjadi tanda tanya besar ya bagi masyarakat terkait dengan regulasi ini ya. Nah, jadi menurut Anda baiknya seperti apa? Bisa dijelaskan kembali ke pemirsa ini jalan tengahnya gitu. Iya, artinya kan ini kejadian sudah kejadian, memang ada pelanggaran dari sisi kita melihat aturannya. Ya. Harus segera diperbaiki, tidak bisa tidak. Cara perbaikannya macam-macam, tapi harus bijaksana karena ini ada sektor swasta yang melakukan bisnis penerbangan yang akan terkena, yang bukan salah dia 100%. Sehingga itu harus diperhatikan. Nah, memang karena kalau tidak, ini tidak dinetralisir atau diperbaiki, ini insurans korban yang ada itu bisa tidak keluar loh, karena dibilang ilegal. Jadi hati-hati juga otoritas atau regulator pemerintah ini untuk mengatakan bahwa itu ilegal. Dia legal karena ada izinnya, flight plan-nya ada segala macam aja, cuma dia tidak memenuhi proses administrasi. Jadi tidak bisa dibilang kalau tidak ilegal, dia terbang, ATC bilang jangan, dia terbang. Iya, itu baru ilegal ya. Itu benar-benar ilegal. Jadi penyebutan ilegal, teman-teman media juga harus hati-hati karena itu sangat berpengaruh terhadap karena ini nggak seperti bis kota, karena begitu ini kan antar negara, ini menyebar semua, ya kan? Nah jadi harus hati-hati menyebutkan ini prosedur salah administrasi, salah harus diperbaiki, ya, karena ini dampaknya besar sekali. Kita tahu bahwa ini ada urusan, kalau bagi AirAsia ada urusan kewajiban untuk insurance. Kalau insurance itu yang nggak dibayar, silakan ini. Nah itu yang menurut saya yang harus perbaiki dengan arif. Kasus ini kita diingatkan bahwa selama ini kita ngawur. Ini saatnya kita balik, ayo kita balik, jangan ada lagi pembunuhan kiri satu, tidak ada diskriminatif dan sebagainya, semua sama. Silakan apa yang disampaikan segmen terakhir. Satu kalau saya bilang, dua kesalahan tidak membuat sebuah kebenaran. Ya. Jadi ini ada kesalahan, jangan kita kita balas dengan kesalahan lagi. Proses yang ada harus, kalau menurut saya harus kita streamline. Dari 5 tahun terakhir ini proses memang di streamline. Tetapi sepertinya dengan mereka melihat kalau di streamline kok kelihatannya masih ada bolongnya ya, lalu mereka bilang oke kita balikin lagi. Itu sebenarnya langkah mundur gitu. Tapi memang kalau untuk sementara ini langkah jangka pendeknya ya kita tertibkan dengan apa yang ada. Tapi streamlining proses ini harus terus dijalankan karena seperti tadi Pak Agus bilang, kalau streamlining itu dijalankan, proses yang bertele-tele itu masih ada, akhirnya masih kita membuat orang untuk ibarat potong kompas. Ya, apakah KPK juga harus turun tangan nih? Ini kan juga di media sudah rame beritanya. Ya, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya. Ya, harus diambil pertimbangan yang benar dulu ya. Ini seberapa. Jadi kalau KPK masuk itu bukan karena kecelakaannya, karena itu tidak berhak KPK masuk. Itu NKT. Yang ini adalah persoalan perizinan. Jadi jangan hanya perizinan, seluruh perizinan. Karena kita tahu semua di kementerian itu yang namanya izin itu diperjualbelikan. Ya kan? Karena tidak online jadi mudah diperjualbelikan. Makanya saya katakan pada Pak Menhub, segera setelah ini benahi semua online. Jadi kalau airline mau perlu tinggal dia masukkan, dia ada slotnya ada, jalan. Semua orang bisa buka, bisa lihat, dia ilegal atau tidak gitu. Ya, itu serem juga ya Pak kalau ada ilegal dan legal. Ya, jangan sebut ilegal karena menurut saya mohon teman-teman wartawan gitu makanya juga tidak menyebut ilegal, ini legal. Hanya ada prosedur administrasi yang memang tidak diikuti, yang katakan itu dulu dibiarkan gitu. Kalau dibilang ini ilegal, ini jujur ya, kalau dibilang ilegal, ini perhubungan sekarang masuk ke kasus yang ibaratnya maju salah, mundur salah. Ya. Jadi legal, tapi tadi prosedurnya ya. Jadi masyarakat tidak perlu takut ya untuk terbang ya. Jadi semua penerbangan itu legal ya. Baik, terima kasih Pak Geri, terima kasih Pak Agus atas waktunya. Semoga yang diperbincangkan bermanfaat untuk pemirsa semua. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, masih ada berita-berita lainnya, tetap bersama kami di Ada Apa Berita.